Halo guys, welcome back to Kelas Multimedia. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah Corel Draw 2019. Nah, bagi kalian yang belum bisa atau belum menginstal Corel, kalian bisa klik link di bawah untuk tutorial bagaimana cara menginstal Corelnya. Nah, saya juga sudah siap linknya. Nah, kali ini langsung aja kita ke layarnya. Nah, ini adalah tampilan awal dari Corel. Kalian bisa lihat terlebih dahulu. Kalau di layar saya di sini ada banyak desain. Sedangkan nanti kalau di tempat kalian di sini mungkin akan kosong. Jadi nanti di sini tulisannya hanya akan ada new document. Kalau ini nggak muncul, silahkan kalian klik yang get started ini. Oke. Setelah itu kalian klik yang new document. Nah, biasanya saya pilihnya untuk size kertasnya itu kalau nggak A4, A3 extension. Kalau di atas ini nggak ada, berarti kalian cari di bagian bawah sini, nanti akan ada nih. Ada dari A0 sampai A3 extension, kalian bisa pilih. Nah, untuk saat ini saya akan memilih untuk menggunakan A4. Kemudian untuk ukurannya saya akan memilih menggunakan cm karena lebih familiar dibandingkan inci atau pixel atau milimeter. Nah, untuk dpi nya kalian bisa isi 300. Nah, untuk namanya bisa kalian asal dulu, mungkin bisa kalian tulis belajar seperti ini, kemudian klik OK. Nah, di sini nanti kalian akan menemukan halaman baru, blank, warnanya putih gitu kan. Nah, mari kita bedah satu persatu. Nah, di bagian atas ini ada tab. Di sini ada file, isinya itu ada new. New itu kayak membuat file baru lagi kayak yang tadi tuh dari awal. Kemudian new from template kalau kalian mempunyai template. Kemudian open kalau kalian udah pernah buat kemudian ingin dibuka lagi, kalian bisa tinggal klik open ini aja. Bawahnya ini kalau kalian nggak punya klubnya nggak bisa dipakai. Kemudian di bawahnya ada open recent. Ini kalau kalian pernah desain, nah ini di sini akan tampil urutan desain kalian dari yang paling terakhir kalian desain. Nah, ini ada banyak sekali. Oke, langsung ke bawahnya. Yang paling penting aja di bawahnya ada close dan close all. Ini untuk nge-clear tabnya. Ini kalau kita pilih close, kita akan nge-close ini yang belajar ini. Sedangkan kalau kita close all, ini nanti kalau misalnya kita buka tab banyak banget, nanti di sini kita akan nge-close semuanya gitu. Nah, di bawahnya ada save. Nah, ini kenapa save-nya di sini masih abu-abu? Nah, karena kita belum membuat apa-apa. Misal kita membuat kotak gini ya. Nah, di sini fitur save-nya akan muncul. Nah, karena tadi kita belum buat, jadi save-nya masih abu-abu gitu, jadi belum bisa digunakan karena memang belum ada apa-apanya gitu. Nah, yang di bawahnya adalah save as. Save as itu untuk menyimpan tapi dengan fitur yang advance. Jadi misalnya kita klik save as. Nah, di sini kita bisa milih versi-versi dari Corelnya. Kemudian yang mau kita save atau yang mungkin mau kita export gitu, itu yang dipilih aja atau semua dari semua layout gitu. Oke, mungkin itu aja. Kemudian di sini ada pilihannya. Kalau kalian pilih save as, ada pakai Corel Draw formatnya atau AI, ada Illustrator, PDF. Yang biasanya dipakai itu CDR, AI, PDF. Kemudian udah, karena ini bukan export, jadi karena save yang biasa dipakai ini. Kemudian kita balik lagi, di bawahnya ada import export, itu untuk memasukkan dokumen atau gambar atau ilustrasi, itu import. Kemudian untuk export itu berarti untuk menyimpan dengan bentuk yang sudah jadi, misalnya JPEG atau PNG atau PDF mungkin gitu. Nah, yang di bawah itu mungkin fiturnya nanti akan kita bahas selanjutnya. Kemudian di edit kalian akan menemukan undo atau redo.
sama kayak kalau kalian menggunakan Word atau Excel, itu kan ada undo dan redo. Undo itu untuk kembali, redo untuk maju. Kemudian ada cut, ada copy, delete, dan semuanya ini bisa kalian menggunakan shortcut yang ada. Jadi nggak perlu lewat edit kemudian undo gitu kan, agak lama kan. Nah, nanti kalian bisa pakai shortcut yang nanti kita akan pelajari bareng-bareng. Kemudian yang lainnya nanti akan kita pelajari selanjutnya. Yang penting itu dulu. Kemudian di bawah file ini ada icon. Nah, ini cuma jalan pintas atau shortcut dari yang ada di file atau edit tadi, dan tab-tab lainnya. Misalnya ini adalah icon new document. Sama kayak ini kan tulisannya new dalam kurung Ctrl plus N. Nah, kalau kita buka di file ini juga new, Ctrl new plus N. Jadi ini adalah shortcut dari isi-isi yang ada di tab file, edit, dan lain-lainnya. Nah, kalau kalian sorot, nanti kalian akan menemukan deskripsinya. Jadi akan mempermudah kalian dalam mengerti ini ikonnya tuh untuk apa sih gitu. Nah, paling kiri ada new document, sampingnya ada open. Kalau ada panahnya ini untuk milih, artinya untuk yang recent tadi, recent open recent. Kemudian sampingnya adalah save, Ctrl S. Ini yang cloud karena kita tidak pakai, jadi tidak usah dibahas. Kemudian di sampingnya ada print, sampingnya ada cut. Nah, kalau cut ini nih shortcutnya ada di dalam kurungnya Ctrl plus X. Berarti untuk nge-cut kita cuma butuh kombinasi antara tombol Ctrl dan juga X. Kemudian di kanannya ada copy, Ctrl plus C untuk shortcutnya. Di sampingnya adalah paste itu Ctrl plus V bukan F. Sampingnya ada undo itu shortcutnya itu pakai Ctrl Z. Di sini nggak ditulis, tapi untuk undo pakainya Ctrl Z. Itu tuh di Windows ya. Kalau di Mac kalian pakainya command. Jadi kan kontrolnya itu diganti dengan command, tombol command. Tapi ada sedikit yang berbeda sih, tapi nanti kita akan bahas. Nah, di sampingnya ada redo. Kalau kita sudah ngandu tapi kayaknya kok bener yang tadi sih, bagus yang tadi. Nah, kita bisa pakai icon redo yang ini. Kemudian ini untuk import, kemudian ini export. Ini nggak akan kita terlalu banyak pakai untuk importnya karena nanti kita akan pakai sistem drag and drop. Jadi tinggal ditarik gambarnya kemudian dimasukkan ke Corel, itu akan lebih simpel daripada pakai import ini. Kemudian export itu yang sudah dijelaskan tadi untuk membuat bentuk rendernya atau hasil jadinya. Misalnya kalian akan mengekspor dengan dalam bentuk PNG atau JPEG atau PDF gitu. Nah, kalian juga bisa pakai tombol shortcutnya adalah Ctrl plus E. Ctrl E itu apa? Export. Dan sampingnya adalah export atau publish ke dalam bentuk PDF. Nah, di sampingnya ini adalah zoomnya tuh sesuai dengan keinginan kita. Ini juga ada tombolnya, nanti kita akan pelajari bareng-bareng. Kemudian yang sampingnya nggak terlalu berpengaruh, nggak terlalu kita gunakan untuk saat ini. Nah, di sini ada koordinat. Kalau kalian klik ini ada koordinat. Misalnya kalian membuat objek, di sini ada koordinat. X itu untuk nih kanan kiri, kemudian untuk Y itu adalah untuk atas bawah. Tuh. Tapi biasanya ini nggak terlalu terpakai sih, kalian tinggal geser gini aja, dia otomatis akan geser. Nah, untuk sampingnya adalah untuk mengganti ukuran. Misalnya kita ingin buat persegi ini menjadi 10 cm, berarti ini tinggal kita ganti 10 cm. Nah, atas dan bawah otomatis akan berganti. Misalnya ini diganti 15, dia juga akan berganti yang bagian bawahnya. Nah, kalau kita nggak pengen ganti atau keling gitu, kita pengen ganti atasnya aja, bawahnya nggak usah. Nah, ini kita tinggal matikan tombol ini gembok. Jadi nanti di unlock. Nah, ini udah unlock kan, kuncinya yang darinya kecantol, akhirnya kebuka. Nah, tinggal diklik. Nah, ini kita tinggal ganti 10 misalnya. Kemudian tingginya kita ganti 20. Nah, seperti ini.
Nah, kemudian untuk selanjutnya ini kita akan pelajari barang-barang selanjutnya, karena ini akan berkaitan dengan tombol-tombol yang ada di samping ini. Nah, mari kita klik di luar. Nah, kalau kita klik di luar beda dengan ketika kita sudah memilih objeknya. Akan berubah ini bagian sininya nih. Nah, kita klik di luar, dia akan berubah. Nah, ini ketika kita klik di luar berarti artinya kita sedang dalam main atau dalam kanvas utamanya. Nah, di sini kita bisa ganti ukuran kertasnya juga. Ada A4 sampai yang A3 extension atau size lainnya. Kalau misalnya kalian size-nya nggak ada di sini, kalian tinggal ganti di sini aja. Ukurannya berapa kertas yang kalian inginkan gitu. Nah, di sampingnya ada untuk mengganti orientasi. Kita bisa pakai portrait. Ini kita delete dulu. Nah, ini ada portrait, kemudian ini landscape. Jadi kalau kita mau ganti orientasi kertas kita, kanvas kita bisa klik di sini. Oke. Dan selanjutnya kita geser aja sebelah sini. Ini untuk sentimeternya atau ukurannya kita bisa pakai sentimeter, milimeter, inci dan sebagainya. Nah, kalau saya pakainya sentimeter karena sudah terbiasa dengan ukuran sentimeter. Kalau misalnya kita terbiasa sentimeter diganti meter kan berarti kita harus ngalihin kalau sentimeter ke meter itu berapa, kan harus pakai pikir kan. Nah, ini tergantung kalian sukanya atau terbiasanya pakai yang mana. Oke, yang sampingnya kita bahas nanti. Nah, mari kita bahas di bagian toolnya. Toolnya ada di sebelah kiri ini. Mulai dari atas ini adalah pick tool. Pick tool itu alat untuk memilih. Jadi ketika kita ingin memilih objek, kita harus menggunakan tool yang namanya pick tool ini. Nah, ini shortcutnya adalah V. Ketika kita tahan panahnya, nah kita akan tersedia banyak pilihan juga. Kalau di bagian begini ada 3. Nanti kalian bisa explore sendiri. Kemudian di bawahnya ini adalah shape tool. Shape tool itu untuk merubah bentuk. Nanti kita juga akan pelajari barang-barang. Kemudian di bawah ini adalah crop tool. Crop tool itu ya crop untuk memotong gitu. Kalian akan terbiasa dengan crop karena kalian juga biasanya menggunakan ini ketika kalian mengedit atau mengunggah foto di sosial media atau aplikasi chatting gitu kan. Kemudian di bawahnya adalah zoom tool atau magnifier. Nah, kalau zoom tool ini namanya atau shortcutnya ini Z. Jadi ketika kita pencet Z, kita akan berubah menjadi zoom tool. Nah, kalau pick ini kan V. Nah, coba kita tidak dipaskan ikonnya ya, kita pilih huruf V. Nah, dia akan berubah otomatis ke pick tool. Kemudian kita mau ganti lagi ke zoom tool, kita tinggal pencet Z. Nah, otomatis dia. Nah, untuk zoom kalian cukup klik kiri untuk ngezoom. Ini klik kiri dan klik kanan untuk zoom out. Ini adalah klik kanan. Nah, klik kanan zoom out, klik kiri zoom in, klik kiri zoom in, klik kanan zoom out, seperti itu. Kemudian untuk pen atau untuk shortcutnya adalah H. Ini adalah untuk menggeser kanvas kalian. Misalnya kita dalam tool pick tool. Nah, kita zoom itu juga bisa pakai scroll down gitu untuk ngezoom in, scroll out untuk zoom out. Nah, kalau kita dalam posisi zoom in gini, ini kan untuk menggeser kan kita harus menggunakan yang bawah ini, scroll yang bawah. Kemudian untuk naik turunnya pakai scroll yang bagian kanan atau atas. Nah, kalau kalian kesusahan tinggal pakai ini yang pen tool. Pen tool ini untuk geser, jadi ibaratnya tangan kita untuk menggeser-geser kertasnya gini gitu. Oke, dibalikin ke zoom lagi, kita lanjut ke bawahnya. Bawahnya adalah freehand, tapi ketika kalian klik bagian panahnya akan banyak muncul di sini. Nah, untuk freehand itu ya kita gambarnya sesuai dengan keinginan kita. Ketika kita klik di mouse, nah bentuknya akan menyesuaikan apa yang kita gambar. Kita undo dulu. Kalau undo agaknya di sini tadi shortcutnya apa?
pakai Ctrl Z atau Command Z. Nah, kita Ctrl Z dulu. Nah, ini untuk nge-undo. Nah, kita akan belajar menggunakan tool yang namanya Bezier. Nah, Bezier adalah seperti ini. Ketika lurus gini, kita bisa juga untuk membuat shape-nya, merubah shape-nya dengan shape tool tadi yang di bawahnya pick tool. Nah, bisa dirubah-rubah gini. Kita klik, sudutnya kita ganti juga bisa. Kemudian kalau ingin membuat lengkungan dari shape ini, kalian tinggal blok aja. Misalnya kita ingin merubah bagian sini menjadi lengkung. Nah, dua sudut ini silahkan kalian blok pakai yang ini ya, pakai yang shape tool, bukan yang pick tool. Kalau pick tool kalian tidak bisa, karena pick tool itu untuk memilih. Nah, untuk mengganti shape atau merubah shape, kalian menggunakan shape tool. Nah, kalian klik dulu ke objeknya, baru kalian blok bidang mana atau bagian mana yang akan kalian rubah shape-nya. Nah, ini kalian blok, kemudian pilih yang ini. Nanti akan muncul di sini, convert to curve. Nah, ini kalian sudah bisa bentuk nih. Nah, kalau yang sini belum kan? Nah, silakan kalian ini di blok, kemudian ini diklik yang shape tool atau yang convert to curve. Nah, otomatis dia sudah bisa diganti bentuknya. Oke, lanjut. Kita akan pelajari ini besok. Silakan ini di delete, diklik kemudian delete. Di bawahnya adalah artistic media. Nah, kalau artistic media ini untuk gambar sesuai dengan kuas yang telah disediakan. Misalnya kita akan membuat garis ini dengan bentuk yang tersedia ini, atau kita ganti dengan ini yang ujungnya tebal kemudian belakangnya tipis. Nah, seperti ini. Oke, lanjut. Di bawahnya adalah rectangle tool atau membuat kotak persegi atau persegi panjang gitu. Nah, kalau kita klik ini, kita drag and drop, kita tarik misalnya dari pojok sampai pojok ini kan. Nah, ini persegi panjang. Nah, bagaimana caranya kalau kita ingin membuat persegi itu berarti artinya benar-benar sama sisi, atas, kanan, bawah, kemudian kiri itu sama. Nah, ini coba kita delete dulu, kita klik lagi, kemudian kalian silahkan tahan tombol Ctrl, CTRL Ctrl. Nah, ini akan seperti ini, dia akan bentuknya simetris kotak. Coba ya, kontrolnya saya lepasin. Nah, otomatis dia jadi persegi panjang lagi. Nah, kalau kita pencet kontrol nih ya, saya klik kontrol lagi, nah dia akan otomatis simetris. Nah, ini berlaku untuk semuanya, baik itu untuk persegi, lingkaran, kemudian poligon, ini kalian bisa terapin di situ. Oke, kita coba yang lingkaran ini di delete dulu. Ini kita pakai yang lingkaran ellipse tool. Nah, ini ketika kita tidak menggunakan kontrol ya, tangan saya di atas. Nah, ini tidak menekan kontrol button, kemudian saya klik ini ya kontrolnya. Nah, dia otomatis simetris gitu. Oke, lanjut yang di polygon tool, sama kayak tadi. Ketika kita tidak pencet tombol kontrolnya, dia akan seperti ini, tidak akan menjadi segitiga sama sisi. Dan ketika kita pencet kontrolnya, dia akan menjadi segitiga sama sisi. Nah, ini kan gambarnya di sini polygon itu segi 6 ya, tapi kok di sini segitiga ya. Caranya gimana membuat segi 6? Gampang banget. Kita tinggal lihat yang di atas ini. Ini kan angkanya 3. Berarti artinya ini adalah bidang ini mempunyai 3 sudut. Kalau kita ingin membuat ini menjadi segi 6, berarti kita tinggal ini diganti menjadi 6. Kemudian enter. Jadilah segi 6 seperti ini gitu. Nah, kita juga bisa membuat bintang dari ini. Caranya gimana? Nah, di sini ada titik kan ini. Titik masing-masing titik ini bisa kita rubah atau kita ganti-ganti menggunakan shape tool ini. Kalian bisa klik shape tool, di bawahnya pick tool, kemudian kalian tarik ini.
bagian yang tengah ini. Nah, kalian akan membuat sebuah bintang. Tuh. Kalau bintangnya mau ditarik samping gini juga bisa. Oke, selanjutnya, di bawahnya masih ada, tapi nanti kita akan pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, kita delete dulu. Kemudian di bawahnya adalah text tool. Ya, dari namanya aja text tool, jadi tool untuk membuat teks atau menambahi teks gitu ya. Coba kita klik. Nah, kita bisa klik di sini. Setelahnya kita tulis belajar menggunakan Corel Draw. Nah, ini. Nah, kalian bisa mengganti fontnya dengan klik yang di atas ini. Nah, kalian bisa mengganti desain atau jenis font kalian dengan sesuai keinginan kalian. Kalau misalnya kalian di komputer atau laptopnya nggak punya font yang bagus, kalian juga bisa download. Nanti kita akan belajar bareng-bareng gimana caranya untuk download font yang kita inginkan. Kalau misalnya kita pakai Canva kan belum tentu kita bisa menggunakan font yang kita inginkan. Nah, dengan ini kita bisa. Oke, di sebelahnya adalah untuk mengganti atau mengatur ukurannya. Nah, karena kita menggunakan font yang tidak ada italiknya, jadi kita tidak bisa miringkan. Coba kita kembalikan menjadi menserat. Nah, menserat ini kan ada pilihannya, ada bold, ada italic, underline, seperti itu. Jadi bisa atau tidaknya untuk mengganti miring atau boldnya itu tergantung jenis font yang kalian gunakan, apakah fontnya itu support atau enggak. Kemudian di sampingnya adalah alignment, jadi kalian bisa membuat ini rata kiri atau rata kanan atau rata tengah atau justify. Nah, nanti kita bahas bareng-bareng ketika kita praktek gitu ya. Oke, kita delete dulu. Kemudian di bawahnya kita jarang pakai juga, kita skip dulu. Bawahnya juga. Nah, di bawahnya ini adalah drop shadow dan teman-temannya. Ketika kita klik panah di pojoknya. Misalnya kita membuat persegi, kemudian kita kasih drop shadow, ini tinggal ditarik aja. Ini nggak ada fillnya. Nah, coba kita membuat kotak dulu ya, persegi. Karena persegi kita klik atau kita tekan tombol kontrolnya, kemudian kita kasih warna. Caranya kasih warna gimana? Nah, di sini ada palet warna, kalian tinggal pilih aja. Untuk memilih, kalian tinggal klik kiri, itu warnanya jadi hijau. Misalnya kita mau warna merah. Nah, jangan lupa untuk klik dulu objek yang kalian ingin ganti warnanya. Misalnya kita ingin mengganti warna si kotak ini, tadinya kan kosong gini ini. Nah, kalau kita belum klik, kemudian kita klik warnanya, dia nggak akan ganti karena kita belum klik objek yang akan kita isi warnanya gitu. Silakan kalian klik, kemudian ganti warnanya. Oke. Kemudian untuk drop shadow-nya kita bisa aplikasikan di sini. Kita tarik, nah otomatis akan ada shadow-nya gitu. Oke, selanjutnya kita akan pelajari di pertemuan yang selanjutnya. Maaf karena kameranya mati, langsung Mister lanjutin aja. Selanjutnya adalah tool untuk merubah transparansi. Jadi kalian bisa klik dulu objeknya pakai pick tool ini. Kalian klik objeknya, kemudian kalian klik tool transparansi atau transparansi tool. Kemudian kalian pilih ini di bawahnya, tinggal digeser aja sesuai dengan keinginan kalian. Nah, mau disesuaikan dengan keinginan kalian silahkan. Jadi kalian butuhnya aku pengen ini agak transparan gitu. Nah, kalian bisa menggunakan tool ini. Oke, mohon maaf karena tadi kameranya sempat mati. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya dan see you.